Halo, saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji bulan September tanggal 1, 2020, di mana kita juga membuka bulan Kitab Suci. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati, Engkau mengenal manusia dan menyelami lubuk hatinya. Berilah kiranya kami sabda pengharapan melalui Yesus Putramu yang hendak mempererat hubungan kami dengan Dikau. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadir dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, apa beda orang kerasukan setan dengan orang stres? Orang kerasukan setan, kita pencet hidungnya, mulutnya tidak terbuka. Orang stres, kita pencet hidungnya, pelan-pelan mulutnya terbuka. Maka sesudah itu kita bisa mencari solusi. Kalau yang mengalami stres perlu konsultasi, mendengarkan kepedihan-kepedihan hatinya. Namun kalau orang itu kerasukan, maka dengan keras kita harus mengatakan, "Keluar dari orang ini dalam nama Yesus." Ajaib. Biasanya roh-roh jahat itu keluar. Ini pada zaman kita. Hari ini kita mendengar dari Injil pada zaman Yesus sendiri, betapa kuasa Yesus begitu besar. Mungkin sebelum dia berbicara pun setan sudah takut. Apalagi ketika Yesus berkata. Apa yang terjadi dengan orang yang kerasukan setan tadi? Memuji Yesus. "Engkau yang kudus dari Allah." Pujian, hati-hati. Sering kegelapan itu memuji-muji kita dan kita lupa diri. Tapi Yesus tetap tegas dengan apa yang harus dilakukannya. Dengan mengatakan, "Dalam nama Yesus keluarlah dari orang ini," maka terjadilah keajaiban. Si kegelapan lari, tunggang langgang, dan tinggallah si sakit yang kerasukan itu sembuh. Berikan kepada dia air hangat, lalu diberkati dan selesai.
Mengapa Injil Lukas membicarakan tentang kerasukan setan? Karena memang banyak orang yang suka melamun. Roh-roh yang gentayangan itu masuk begitu saja. Maka kuncinya jangan pernah melamun. Sebut dalam hati, dalam nama Yesus. Atau Yesus, Yesus. Dimanapun kita berada, terutama ketika kita mengalami kesulitan, kepedihan, kesakitan. Kita mulai menerawang, melamun, dan kegelapan bisa datang. Jangan beri kesempatan dia datang di dalam pikiran kita. Lebih baik kita berkata kepada Yesus, 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 Yesus. Itulah jalan yang penting untuk kita sebagai orang yang beriman, sehingga kita tidak diperalat oleh kegelapan itu. Maka mari saudaraku terkasih, kita berdoa agar kita tidak menjadi budak setan. Karena kita sendiri lalai, kita sendiri melamun, kita sendiri membiarkan dia datang. Jangan sambut dia, tolaklah dia dalam hati dengan mengatakan, Tuhan Yesus, biarlah Engkau ada di hati kami setiap saat, setiap detik. Sehingga yang memang ada di hati kita. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas.